Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iksan Rosadi di konten Bedah Buku episode 12. Ya, teman-teman sekalian, hari ini saya akan membedah sebuah buku yang tidak terlalu tebal, berjudul Menulis Kreatif dan Berpikir Filosofis, karya Ayu Utami berkolaborasi dengan Julius Tandianto ya. Saya punya cita-cita ya, pengen jadi penulis dulu itu, tapi memang saya tidak terlalu bisa menulis ya. Kemampuan saya dalam hal menulis tidak terlalu bagus gitu ya. Jadi tapi itu sebenarnya ya pengen bisa menulis. Makanya kemarin pas ke Gramedia saya lihat buku-buku tentang kiat-kiat menulis gitu ya. Saya temukan sebuah buku ini. Ya, Menulis Kreatif dan Berpikir Filosofis ya, karya Ayu Utami berkolaborasi dengan Julius Tandianto. Kita tahu kalau Ayu Utami kan penulis novel ya, yang keren. Saya dulu juga pernah ikut pelatihannya ketika masih mahasiswa, menulis fiksi ya bersama Ayu Utami pada waktu itu. Ya, buku ini tebal 146 halaman ya, 140-an ya, tidak terlalu tebal. Penerbitnya KPG. KPG itu Kepustakaan Populer Gramedia. Terbitan ini masih cetakan pertama ya, pada Agustus 2020. Jadi ini masih cetakan pertama. Ya, apa menariknya buku ini? Jadi Ayu Utami kan kita tahu dia seorang penulis Indonesia yang top lah ya. Sedangkan Julius Tandianto ini partner kolaborasinya ini dia ahli dalam bidang filsafat. Jadi buku ini menggabungkan antara menulis dengan filsafat gitu. Tapi jangan dibayangkan ini filsafat yang berat gitu ya. Jadi Ayu Utami ini kalau dalam buku ini ya, itu mengajarkan kita untuk menulis itu tidak berawal dari struktur gitu ya. Ya, banyak penulis itu kan membuat atau mengajarkan menulis atau cara dia menulis itu kan terstruktur ya. Dari pertama katakanlah buat outline-nya gitu ya. Jadi ketika sebelum menulis, penulis ini membuat garis-garis besar, nanti ceritanya kemana, endingnya bagaimana gitu. Tetapi kalau yang diajarkan Ayu Utami pada buku ini, itu berdasarkan mulai menulis saja dulu dari apa yang kepikiran. Ya, jadi ketika mau menulis ini bisa jadi kita belum tahu arahnya nanti atau endingnya ini akan kemana gitu. Jadi ini memang agak berbanding terbalik ya dengan cara menulis yang terstruktur ya, dari katakanlah dari langkah-langkah dari outline kemudian ditulis gitu ya. Ini berbanding terbalik. Salah satu metode yang ya mungkin Anda cocok ya, bisa cocok bisa tidak sebenarnya. Jadi katakanlah begini, misalnya ya apa yang kita pikirkan kita tulis. Katakanlah di buku ini contohkan dia mengawali tulisan itu dengan lagu ya. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi dan seterusnya. Itu dia tulis saja pertama itu ya. Lagu itu ditulis, nanti langsung mau kemana itu dilanjutkan lagi, mau kemana dilanjutkan lagi. Nah, ketika sudah ditulis nanti baru diperbaiki berdasarkan konsep-konsep. Jadi awalnya dari mengalir aja menulis dulu, baru terakhir itu ke konsep ya. Ini berbanding terbalik dengan orang yang konsep dulu baru nanti akan kemana gitu ya. Jadi ini konsepnya di belakangan, diperbaikinya di belakangan gitu. Konsepnya begitu untuk yang disampaikan oleh Ayu Utami ini. Di sini juga ada contoh menariknya buku ini, dia disertai 2 contoh. Dia membuat 2 tulisan fiksi yang ketika tulis itu dia belum tahu akan kemana. Nah, ketika nulis nanti tiap bab ini dilanjutkan tulisan ini. Oh, ini perlu ditambahi tempat, perlu ditambahi waktu, perlu ditambahi
apalah karakter dan sebagainya gitu, itu mengalir gitu, dan itu dipraktekkan langsung pada contoh tulisan yang ada di buku ini ya. Ada dua plot cerita gitu, dua cerita yang berbeda gitu, yang dikembangkan berdasarkan apa yang diajarkan Ayu Utami dalam menulis kreatif di buku ini gitu. Nah, apa peranan Julius Tanyanto? Jadi dia ahli filsafat. Ayu Utami sengaja menggandeng Julius ini, kalau bahasa saya ya, untuk memberikan bobot kepada tulisannya itu ya. Jadi dalam tulisan yang sudah dibuat tadi kemudian dimasukkan dari sisi-sisi filsafat gitu ya, tentang cara pandang terhadap manusia dan sebagainya, tetapi tidak berat ya. Jadi ini lebih ke keseharian gitu, tidak mengutip menurut Auguste Comte begini, enggak. Jadi cara-cara pandang filsafat itu dimasukkan ke dalam tulisan tadi, sehingga tulisan tadi menjadi tulisan yang berbobot ya. Ya terus terang saya sih cocok ya dengan menulis metode ini ya. Jadi memang dibuat dulu, masalah teori struktur itu nanti belakangan gitu ya. Nanti bisa jadi dibolak-balik paragrafnya dan sebagainya. Ini cukup, kalau buat saya cukup cocok ya. Saya membuat beberapa tulisan juga dengan metode ini. Ya, jadi ya walaupun Ayu Utami juga mengajarkan menulis dengan konsep yang lain ya, yang konsep yang sebaliknya, yaitu dari struktur dulu baru dikembangkan gitu ya, teori dulu baru dikembangkan. Tapi yang di buku ini dia kebalikannya ya, dari ngalir dulu aja, teorinya di belakang gitu. Ya, saya kira cukup sekian. Kalau nanti ini saya beli di Gramedia ya, harga 70.000, tetapi waktu itu lagi diskon ya, diskon penerbit, jadi sekitar 50.000 saya beli ini di Gramedia. Barangnya tidak banyak saya lihat di Gramedia Jogja, cuma ada beberapa, itu pun agak tersembunyi gitu ya, saya nggak sengaja menemukan ini. Kalau Anda suka menulis ya, saya cukup merekomendasikan buku ini ya, sangat merekomendasikan buku ini untuk dijadikan media belajar untuk menulis ya, menulis fiksi ya terutama ini. Ya, saya kira demikian untuk bedah buku episode 12 ini, yaitu kita membedah buku Menulis Kreatif dan Berpikir Filosofis. Sampai jumpa di bedah buku episode selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.